Hai Sobat Kaum, hai. Selamat datang di podcast Kaum Mengudara ya. Dan kali ini kami berdua dari Kaum Muda, gua Khalid, Gua Geta, akan membersamai teman-teman dalam diskusi seputar isu iklim, isu hutan, lingkungan, supaya bisa kita perjuangkan bareng-bareng ya sebagai kaum muda yang itu sekarang jadi tantangan dan problem ya yang kita hadapi sekarang di tengah pembangunan yang makin masif. Tapi seringkali aspek lingkungan itu dikesampingkan nggak sih? Iya. Kan? Ngomong-ngomong tentang lingkungan ya Mas, kamu ngerasa nggak sih hari ini tuh lagi panas banget? Iya lagi ya. Beberapa hari terakhir nih ya. Iya. Suhunya tuh lagi siang-siang tuh panasnya teng banget lah pokoknya. Aku tuh penasaran hari ini tuh berapa derajat ya Mas? Coba kita cek berapa. Gila, hari ini tuh sampai 34 derajat di Bogor. 34 derajat di Bogor. Sekarang ya. Iya. Dan kebayang sih itu aja masih di Bogor di ya. Bogor. Mana lagi kalau nanti udah agak sorean dikit itu hujan deres yang dinginnya minta ampun sampai awet sampai malam ya. Iya. Jadi ada perubahan cuaca yang se-ekstrem itu sampai kadang-kadang bikin kita sakit, nggak fit. Dan ya itu terjadi dalam waktu yang lama, udah sejak beberapa tahun terakhir kan. Iya, dan itu tuh bukan hanya di satu daerah. Ini kita ngerasa di Bogor nih, siang panas, sore hujan. Iya. Tapi minggu lalu aku ke Kalimantan pun mengalami hal yang sama, Mas. Jadi siang-siang tuh panas banget, sampai 35 derajat. Terus sorenya hujan deras. Itu di Kalimantan, kemana sih lu kemarin? Tengah ya? Tengah Ya. Itu di dekat Khatulistiwa nggak? Enggak ya? Mepet-mepet lah ya. Mepet-mepet kan, artinya kan panas banget. Di kawasan sana aja, apalagi pastinya lebih panas ya. Lebih panas. Padahal situ masih banyak hutannya ya, Ge ya, harusnya. Relatif lah lebih banyak daripada harusnya sini. Ya. Tapi cuaca mah di mana-mana chaos ternyata ya. Yang ini menunjukkan orang-orang juga sudah menyebut ya bahwa kondisi global ini adalah krisis iklim. Gara-gara akibat banyak faktor membuat tadi cuaca makin nggak menentu, ada perubahan cuaca ekstrim. Kalau harusnya nih fase-fase sekarang nih musim hujan nggak sih begini ya, hujan ya udah dingin gitu ya. Tapi ternyata nggak selamanya hujan. Iya. Tapi banyak juga masa-masa keringnya. Iya, dan gitu ini kan. tuh terjadi sejak beberapa tahun yang lalu kan. Di Bogor tuh tidak hujan di awal-awal. Bener makin chaos ya. Dan perubahan iklim ini ternyata tadi dampaknya nggak cuma soal cuaca aja nggak sih? Banyak banget dampaknya memengaruhi kehidupan kita sehari-hari yang kita nih sebagai kaum muda harus aware ya, harus peduli dalam mengatasi itu. Apa aja nih, kalau yang lu pernah baca-baca gitu dampak-dampak krisis iklim nih? Kalau dampak ya Mas, aku pernah baca riset dari WHO, kalau panasnya iklim ini tuh mempengaruhi jam tidur. Kamu ngerasain nggak sih? Jam tidur kita tuh karena cuaca panas itu tuh makin nggak nyaman ya? Iya. Dan kita tahu sendiri dampaknya dengan kurangnya tidur itu dampak kesehatannya tuh juga besar sekali. Oh gitu ya? Iya. Gue ngerasain tuh. Apalagi di Jakarta kan. Jakarta tuh sepanas siang itu sama ya? malam tuh sama aja panasnya. Ini chaos banget. Bahkan bisa jadi lebih panas malam ya kadang ya. Jadi gue ngerasain sih, benar. Ya, pasti biasanya ya jam 1 tuh bangun, jam 4 bangun, terus tidur lagi. Jadi kan tidurnya juga nggak optimal dan ternyata itu ya di riset sama WHO berdampak terhadap kesehatan, salah satunya itu. Dan tidak hanya itu Mas, riset dari IS Global itu dari tahun 2023 terdapat 47.000 masyarakat Eropa tuh yang meninggal karena perubahan iklim. Karena perubahan iklim perubahan iklim, dan WHO itu tuh memproyeksi kalau kita masih seperti ini, tidak menjaga lingkungan, di tahun 2030 sampai 2050 akan ada 2.500 orang yang meninggal setiap tahunnya karena perubahan iklim. Wow, chaos ya, Iya, parah ya. Karena kan sekarang di sisi dunia panasnya panas banget, ada juga di sisi dunia lainnya tuh yang dinginnya tuh dingin banget. Oke. Dan meninggal tuh tadi ya, satu sisi bisa jadi karena tidurnya kurang, itu kan banyak pengaruh kesehatannya. Bisa jadi kalau gue baca juga gara-gara krisis pangan. Krisis iklim juga mempengaruhi. Jadi kan gara-gara cuaca nggak menentu, produksi pangan juga relatif lebih menurun kan. Gara-gara banyak yang gagal panen. Terus ya dampaknya pangan jadi lebih mahal, sulit terjangkau. Dan itu ternyata ini ya, happening dan challenge buat kita semua juga. Dan krisis iklim itu mempengaruhi 151 juta orang. Iya. Gue baca itu juga. Gara-gara tadi krisis pangan, sehingga mereka mengalami kurang gizi gitu-gitu ya. Kurang gizi, itu data-datanya juga gue baca. Karena kan ketika panas banget dan
kondisi tanah itu rusak, tidak bisa untuk Bener-bener. nanam. Tadi Iya. produktivitas menurun. Apalagi kita sebagai negara Indonesia ini kan salah satu yang memiliki kerentanan terhadap krisis iklim cukup tinggi dibanding negara-negara lainnya di dunia. Karena satu sisi kita adalah negara kepulauan, jadi gara-gara krisis iklim ini es mencair, kemudian kenaikan permukaan air laut, beberapa pulau tuh mulai tenggelam yang gue baca. Selain itu, tadi gara-gara kita negara agraris yang menggantungkan sektor pangan, sektor perkebunan. Nah, gara-gara tadi penurunan produktivitas lahan pangan kita, ya akhirnya kita jadi ya krisis pangan, dan itu juga mempengaruhi devisa kita juga ya, pemasukan negara kita. Jadi harusnya sih ya gue lihat-lihat Indonesia nih jadi harusnya negara yang sangat peduli ya. Iya, harusnya dan ya. Kita kaum muda nih teman-teman juga Iya. menjadi garda terdepan kan dalam penyelamatan iklim itu sendiri. Tapi menurutmu kenapa sih Mas terjadinya iklim yang ekstrim ini tuh? Nah, ada banyak faktor ya. Ini kalau menurut gue, sebaca-baca gue ya, karena tantangan ini kan sebenarnya bukan terjadi baru-baru ini saja, tapi terjadi kalau bisa dibilang ya berdekade-dekade terakhir. Salah satu milestone-nya gara-gara aktivitas industri yang mulai masif ya. Sejak revolusi industri kita tahu kan mulai itu penggunaan mesin yang dimotori oleh bahan batu bara, penggunaan migas juga untuk menghidupkan aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita pakai listrik, ada membakar batu bara. Itu setahu gue ya salah satu titik baliknya yang mengancam iklim itu juga. Nah, ditambah kalau kita hidup di perkotaan, pasti juga kenal transportasi kita sehari-hari itu kan menyumbang emisi yang cukup tinggi. Makanya kita didorong untuk naik transportasi umum ya. Seperti kayak gue lah, naik KRL tiap hari ya. Itu kontribusi kecil lah mengurangi emisi. Nah, itu yang setahu gue. Tapi ya kita kan sama-sama di kaum telapak nih, fokus isunya juga tentang penyelamatan hutan dan lingkungan ya. Nah, ini yang menurut gue jarang jadi sorotan, apalagi bagi orang-orang kita di kota ya. Karena kan kita jarang nih ketemu barang-barang kayak gini ya. Kita jarang melihat bahwa realitasnya salah satu driver atau penyebab perubahan iklim itu juga gara-gara ini hilangnya hutan, deforestasi yang cukup masif nggak sih? Iya, bener banget Mas. Aku tuh baca data dari GFW tahun 2023 kemarin, dunia ini tuh kehilangan 3,7 juta hektar hutan tropis, Mas. Kalau diperbandingkan ya, itu tuh setara dengan di dunia ini kehilangan hutan sebesar 10 lapangan sepak bola setiap menitnya. Setiap menitnya 10 lapangan bola ya. Dan secara total tadi 3,7 hektar tuh, itu juta luas hektar tuh luas ya. banget ya. Lebih dari Pulau Jawa lah, berkali-kali lipat. Dan ya hilangnya hutan itu bukan hanya sekadar hilang terus kita nganggap ya udahlah hilang. Nggak bisa kita anggap bahwa hilang hilangnya hutan ya udah hilang aja. Tapi kadang kan kita seringkali kalau di kota tuh mikirnya ya itu nggak langsung berpengaruh terhadap kita ya. Padahal itu punya banyak efek domino ya, efek domino ya. Kayak ini panas ini kan juga salah satu pengaruhnya dari Karena itu. hutan tadi sumber penghasil oksigen dan juga dia berperan penting dalam menangkap emisi karbon juga. Iya, dan Indonesia merupakan negara peringkat keempat deforestasi tertinggi di dunia, Mas. Keempat deforestasi, wow ya. Jadi iya ya. Jadi satu sisi kita melihat bahwa Indonesia tuh negara berisiko gara-gara perubahan iklim, tapi ternyata kita juga satu sisi yang lain punya laju deforestasi yang sangat tinggi. Jadi ini kan gimana sih kita udah punya problem ini tapi nggak ngatasi dengan baik ya ternyata ya. Itu chaos juga ya. Deforestasinya keempat terbesar di dunia. Dan trennya gimana Gay kalau lu lihat tuh? Trennya akan semakin meningkat kah atau sebenarnya ada optimisme gitu nggak sih? Kayaknya ya Mas ya, kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan sekarang juga, kayak kalau kita berkaca sama kemarin, kita tuh Indonesia kehilangan 23 hutan primer, di mana 47%-nya itu deforestasi terjadi di daerah konsesi. Deforestasi, di 47% ya? HPH, itu tuh deforestasi tertinggi di Indonesia. Sedangkan kita tahu produksi lahan, terus ditambah sawit, itu tuh meningkat setiap tahunnya. Benar. Belum lagi food estate kan, Mas? Ini menarik nih. Jadi kebijakan pemerintah itu ternyata juga malah mendorong deforestasi ya. Iya. Ini pernah kaum telapak riset. Pernah ada riset kaum telapak ya, Mas ya? Judulnya Fall Estate kalau nggak salah tahun lalu atau 2022, teman-teman bisa kunjungi di website kaumtelapak.org. Ada banyak ya. Dan tentu saja ya seperti isu-isu yang selalu kita advokasikan ya, bahwa deforestasi tadi, selain gara-gara tadi di lahan konsesi BPPH ya, HTI tadi tanaman industri dan HPH itu yang hutan
kayunya lah, industri kayunya. Ternyata penyebab deforestasi kan juga macam-macam. Tadi lu sebut sawit ya. Sawit yang dia tuh lagi growing industri banget. Iya, lagi meningkat banget, Mas. Gara-gara cuannya banyak banget kan. Ekspor ke sana sini dan jadi penyumbang devisa salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Sampai 3% APBN. Tapi satu sisi yang lain tadi kita bisa tahu ternyata dampak lingkungannya terhadap deforestasi itu juga sangat besar. Iya. Sama kemarin kita ke Malut kan, Ge. Nah, itu kan lo lihat sendiri ya. Iya. Lu ya kita ngeliat foto-foto sih ya. Iya. Dan banyak aku cerita datang, Mas, dari yang teman-teman. banjir itu, Mas. Yang Oh, banjir karena hujan, karena hulunya di Maluku Utara sudah terdeforestasi, jadi di bawahnya tuh dia banjir itu kan. Oh iya, kita kan dengar teman-teman juga. Jadi kalau di Malut dan Sulawesinya Morowali kalau nggak salah itu kan jadi pusat tambang ya, pusat tambang dunia, nikel dan sebagainya. Yang digenjot juga habis-habisan, Ge. Kalau lu tahu prioritas ini presiden baru kan salah satunya itu ya. Kayaknya ya Mas ya, kalau di langit nanti ada tanah itu akan digarap juga, Mas. Iya, sampai planet lain gitu ya, garap semua. Semuanya. Demi hilirisasi itu kan. Pokoknya gara-gara ngeruk cuannya mungkin tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, ini jadi bahaya banget. Iya, Mas. Dan ngomong-ngomong soal sawit ya, Mas ya. Sekarang teman-teman tahu nggak sih sawit di Indonesia ini tuh luasnya tuh 16 juta hektar. Sedangkan beras, pangan kita sehari-hari itu tuh cuma 7 hektar. Dan itu tuh nggak ada setengahnya. 7 juta hektar. 7 juta hektar. Tidak ada setengahnya dari sawit. Ya kan itu kan berdampak banget sama, bukan hanya iklim, cuma ke perut kita juga berdampak gitu. Iya. Jadi tadi ternyata kalau dari yang data lu lihat kan kita bisa nyimpulin kalau penggunaan lahan yang menyebabkan deforestasi ini ternyata dampaknya juga kalau buat kita nih nggak langsung kita rasain juga kok ternyata ya. Karena kebanyakan motif sawit itu kan bukan untuk konsumsi dalam negeri juga, tapi ya ekspor keluar. Untuk tadi yang untung siapa? Perusahaan-perusahaan besar ya, katakanlah itu salah satu. Ya kita sama-sama tahu dong. Sensor ya guys. Sama-sama tahu. Bisa cari ya, banyak perusahaan-perusahaan sawit besar yang itu melakukan ekspor. Akhirnya kalau kita lihat ini menarik nih. Gue kemarin baca risetnya Celios juga tentang kalau kita melihat trennya, ini yang disebut sebagai kolonialisme energi yang berdampak juga yang lu baca tadi kolonialisme iklim kan. Kita jadi bertanya-tanya terus kita dengan dalih kemandirian energi ini buka lahan tambang, buka lahan sawit dan sebagainya, larinya kemana? Ya ke konsumsinya oleh luar negeri. Ya atas-atas juga, luar negeri, tapi bukan buat kita ya. Iya. Kita korbannya, kita semua korbannya, Mas. Kita korban ya. Kita korban kita hanya korban di kota. Bagaimana sih, Mas, korban-korban masyarakat adat yang dia tuh bersebelahan langsung nih sama konsesi, sama deforestasi. Benar. Ini ya yang seringkali kita juga nggak sering dengar, nggak sering lihat, sering juga tidak terekspos oleh media. Iya. Banyak konflik-konflik kan. Konflik lahan, kadang-kadang gara-gara harusnya kan mereka punya tanah ulayat, tanah adat, tapi gara-gara tadi diklaim oleh perusahaan sawit atau perusahaan kayu dan perusahaan tambang kadang-kadang juga sekarang akhirnya mereka jadi kehilangan haknya. Iya. Belum lagi yang lu bilang tadi ya, seringkali mungkin nggak secara langsung diklaim tapi mereka tuh dapat bencananya, ya nggak sih? Iya kan? Iya. Gara-gara hutan hilang nih di daerah kering, ya. Jadi kering, jadi kalau limbah sawit dan tambang itu kan juga parah ya, apa sih? Limbah pupuknya dan ininya bikin airnya jadi tercemar itu. Dan data dari Aman tuh Catahunya Aman tahun lalu, dia tuh mencatat kalau ada 25 juta hektar tanah adat itu tuh yang hilang. Yang harusnya haknya masyarakat adat tapi hilang ke untuk kepentingan apa ya, kita macam-macam ya. Iya, dan ada 40.000 masyarakat adat yang tergusur dari tanahnya. Itu sedih banget sih, Mas. Kayak bayangkan kita harus tergusur dari lingkungan kita sendiri, rumah kita sendiri, terus kita tergusur. Kayak misalnya pembangunan IKN kemarin, itu salah satu proyek nasional. Dia tuh udah mengusur 20.000 masyarakat adat di Kalimantan. Untuk satu proyek itu doang ya? Untuk satu proyek itu doang. Bener-bener. Padahal sedihnya lagi adalah mereka tuh udah tinggal di situ tuh bertahun-tahun lamanya, beratus tahun, berketurunan-keturunan, dan bahkan mereka tuh hidup dari situ, menjaga hutan dan lingkungan situ juga, tapi harus rela begitu saja dengan atas nama ini proyek pembangunan dan lain-lain sebagainya. Industri. Iya, dan bukan hanya itu doang kan. Kayak budayanya dia juga tergusur kan, Mas. Jadi banyak juga masyarakat adat yang masih menggunakan
apa namanya menyan-menyan gitu ya Mas ya. Oke, ya benar-benar ritual untuk Ritual. Jadi tadinya dia butuh 7 bunga Iya. untuk satu ritual. Sekarang karena lingkungannya sudah tergusur, dia harus lingkungan sudah tidak sehat. Jadi bunga-bunga ritual mereka tinggal 4, tinggal 5 gitu. Terus bukan hanya itu tuh Mas. Terus dia juga kan tadinya masyarakat adat tuh kalau sakit ya ke hutan Mas. Oh. Dia nyari obat ya di hutan, Benar-benar. ngambil entah itu pasak bumi. Oh iya, yang entah bawah itu ya. yang Iya. bawah itu. Oh, itu obat ya? Itu obat yang cukup manjur katanya Mas. Terus kayak banyak juga kayak tumbuh-tumbuhan untuk dia berobat. Tapi sekarang karena keadaan hutannya sudah hilang, sudah tergusur, jadinya mereka ya kembali lagi ke beli obat kayak gitu-gitu yang Iya ya. tidak sesehat ya kemarin. Biasanya dari hutan. Hutan itu kan emang benar-benar jadi ibunya masyarakat adat ya. Iya. Apoteknya juga, tokonya juga sehari-hari penghidupan. Pokoknya nggak perlu apa-apa, semua udah tersedia di hutan. Dan Iya. ada mutualisme juga, mereka dapat hidup dari hutan tapi juga menjaga hutan. Selama ini kan begitu ya, siklus yang ada. Iya. Dan sekarang ya kita bisa lihat makin lama makin tergusur. Ya ini kalau kita kaitin sama apa yang jadi agenda advokasi kita kan juga kita selalu mendorong pengesahan RUU UMA ya, yang salah satunya ada banyak hal yang harapannya diberikan haknya kepada masyarakat, kan salah satunya kepemilikan, pengakuan terhadap tanah ulayat, perlindungan terhadap keberadaan mereka, dan mereka dijamin lah ya kehidupannya tuh di wilayahnya masing-masing. Ini ya. Harus kita ajak juga kaum muda ini biar aware bahwa agenda RUU UMA ini salah satu cara untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan. Dan iya Mas, tadi kan kita bicara nih dampaknya itu cuma ke manusia, tapi bagaimana nih ke hewan dan tumbuhan? Ternyata ya Mas ya, banyak nih sekarang karena hewan-hewan mulai tergusur tempatnya, dia tuh mulai ada yang punah kayak simpanse, harimau Jawa, harimau Sumatera, harimau Sumatera, elang Jawa, itu tuh dia itu udah mulai terancam punah Mas, karena ya lingkungannya dia. Terus kita sering baca juga berita kan, banyak hewan-hewan nih kayak simpanse atau harimau atau gajah yang ke rumah warga. Masuk ke rumah warga. Itu tuh juga menciptakan konflik hewan dan manusia. Itu tuh bukan, konfliknya itu merambahnya luas banget, bukan hanya ke manusia doang. Jadi banyak banget, dan bukan hanya hewan-hewan besar gitu Mas. Kayak katak, amfibi-amfibi gitu juga banyak banget Mas yang udah mulai terancam punah karena deforestasi ini, selama karena ini mereka tinggal di hutan. perubahan iklim ini. Ternyata gitu ya. Ternyata selama ini kan yang disalahin satwanya biasanya. Iya. Ya kan? Oh, ini satwa ngapain? Iya. Masuk ke pekarangan atau kebun rumah. Padahal salah manusia. Yang salah manusianya dia dong. ngambil rumahnya dia, ngambil rumahnya mereka semua. Sehingga ya tadi satwa-satwanya kehilangan tempat tinggal. Iya. Kehilangan habitat. Kemana lagi? Makanannya mereka juga dibabat habis. Tempat minumnya dia itu tuh sudah ada. Jadi itu real. Iya, mengancam kepunahannya si hewan-hewan itu. Sangat sedih sih Mas. Sangat sedih ya, bahwa tadi aspek yang terdampak tuh bisa banyak banget ya ternyata ya. Selain kerusakan lingkungan, terus juga terhadap masyarakat sekitar juga, bahkan kita-kita yang di kota ini pun terdampak ya secara nggak langsung dari kerusakan hutan sampai tadi fauna ya. Iya. Kelestarian flora dan fauna yang harusnya kita jaga. Bahwa kita juga harus sadar bahwa Indonesia ini salah satu negara yang punya kekayaan flora dan fauna. Kalau nggak salah ya, gue nggak baca, kedua terbesar Pak ya di Indonesia setelah Brazil or something. Jadi harusnya itu yang kita jaga juga. Karena kekayaan nih. Iya. Kekayaan yang harus kita terus jaga. Dan juga kopi Mas, jangan lupa. Oh, kopi. Apa nih kaitannya kopi sama hutan apa nih? Kamu yang jelaskan. Kita punya kopi kaum ya, teman-teman semua. Kopi kaum adalah apa nih? Produk kolaborasi kaum telapak dengan masyarakat yang salah satunya berusaha ini nggak sih, melestarikan lingkungan dengan cara. Dan dia juga terkena dampak ya Mas ya dari pasti benar. Gara-gara perubahan iklim misalnya, produksi kopi itu pastinya menurun kan, gara-gara banyak yang gagal panen. Dan itu ngaruh juga nih kalau kita Gen Z suka ngopi. Jadi mahal kan, harusnya kopinya akan semakin meningkat harganya. Iya. Itu bahaya tuh buat kita ya. Yang tiap hari yang ngopi. Ya kali kita minum kopi yang campuran. Nggak Gen Z banget ya. Jadi kita caranya melestarikan kopi adalah dengan mendukung penyelamatan iklim. BTW dibeli juga ya guys. Dibeli juga ya guys, kita kopi jualan. Apa sih, Robusta. Ini pure produk sekitar Bogor ya. Jadi di sekitar Bogor kan juga masih banyak
kebun-kebun kopi yang masih lestari. Nah, salah satu cara menjaganya adalah dengan kita berkolaborasi dengan masyarakat juga ya, mendorong industri-industri lestari, anjay. Yoi banget. Nah, ya sebenarnya banyak sih ya, Ge. Kalau kita mau cari-cari ini saking gabutnya gue pakai inilah. Ya ini bentuk supaya kita meskipun mungkin dari dulu tinggal di kota, tapi kita harus tahu ya. Lagi-lagi apa yang menjadi kehidupan masyarakat adat, mendukung mereka juga. Benar sekali. Terus maksudku dengan panas nih Mas, iklim panas, terus berpengaruh juga nih Mas sama dompet kita nih. Sunscreen kita kan jadi nambah. Oh iya, kalau iya. Iya kan, kamu juga pakai sunscreen harus Mas. Kalau nggak sunscreen, ya? ngeri gak sih kena kanker kulit? Oh, dampaknya gitu ya? Iya, dan dampaknya bener. juga bukan hanya ke iklim, bukan hanya ke ini, ke uang kita juga guys. Ke uang kita juga ternyata. Dan banyak hal lainnya ya. Kita kalau ngomongin sebenarnya kalau mau sambat tuh apa? Banyak ya challenge sambat-sambat aja ya. Sambat-sambat aja mengeluh. Dan kita kalau mau menyadari lebih banyak, menggali challenge-challenge yang kita hadapi akibat perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan hutan itu sebenarnya banyak lagi ya, banyak banget. Kita bisa ngomongin dari berbagai perspektif juga, kebijakan kah, atau mungkin industri sekarang bagaimana, atau apa sih selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda. Kita bakal ngomongin lebih lanjut ya, Ge. Iya. Tapi mungkin jangan sekarang nih guys. Kita akan belajar lagi. Kita bakal nyambung diskusinya dalam episode-episode selanjutnya. Kebetulan ini baru episode 1. Jadi bakal disambung dengan banyak obrolan-obrolan lainnya. Dan kita bisa dengerin di mana aja nih, Diki. Podcast Kaum Muda Mengudara ini. Podcast Kaum Muda Mengudara bisa teman-teman dengarkan di Spotify Kaum Telapak, Kaum Mengudara. Dan di YouTube kita, Kaum Telapak. Juga nanti kita akan di-share juga nih, Mas. Di kayak TikTok kita, Instagram kita untuk membagikan ke teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman kaum muda semuanya yang mau request topik ya, atau kasih pertanyaan, komentar-komentar, silakan juga ya, biar kita bisa bahas dalam episode-episode selanjutnya. Atau kalau mau main bareng kita di sini juga boleh banget ya. Datang. Ini ruang aktif, bebas, diskusi, bahkan harapannya bisa mendorong kebijakan lingkungan, tata kelola hutan yang lebih baik lagi untuk kita semua ya. Kaum muda, jaga hutan, selamatkan masa depan. Yeay.